Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Saya di sini dari PT Sajayu Abadi akan menjelaskan perihal bisnis dari Sajayu Shuttle. Tepat di samping saya terdapat logo dari PT Sajayu Abadi, yaitu Sajayu Shuttle, atau slogannya Travelin Saja. Dengan nama organisasi PT Sajayu Abadi, jenis organisasinya yaitu travel, dengan pemilik yang bernama Teresia Agnesia Saja, dan alamatnya Jalan Dr. Junjunan nomor 130A, Pajajaran Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40173 dan nomor telepon 08526175377628. Selanjutnya yaitu company profile. PT Sajayu Abadi yang dikenal sebagai Sajayu Shuttle adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang transportasi. Sajayu Shuttle memiliki armada transportasi yang dapat diandalkan baik dari segi kenyamanan serta didukung oleh tenaga profesional di bidangnya. Tenaga profesional di bidang transportasi yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Sajayu Shuttle terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan mobil Toyota Hiace baru serta memperbaiki armadanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Untuk pemesanan bisa melalui website sajayu.shuttle atau menghubungi nomor telepon dan WhatsApp yang telah tersedia. Misi dari Sajayu Shuttle yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat di bidang transportasi. Dan visinya yaitu menjadikan rekan yang dapat diandalkan dan profesional dalam bidang transportasi dengan armada dan kenyamanan yang didukung oleh tenaga profesional. Nah, selanjutnya itu syarat dan ketentuan. Yang pertama, reservasi. Penumpang yang telah melakukan reservasi harus membayar tiket paling lambat 30 menit di pool dan 15 menit di online booking sebelum keberangkatan. Yang kedua yaitu keterlambatan. Apabila terlambat, maka reservasi akan dibatalkan dan nama penumpang akan dimasukkan ke daftar waiting list. Dan yang ketiga yaitu tiket. Tiket yang sudah dibeli dan uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi. Syarat selanjutnya yang keempat yaitu asuransi. Penumpang Sajayu Shuttle dilindungi oleh asuransi jasa Raharja yang memberikan biaya rawat dan pengobatan maksimal 10 juta. Cacat tetap maksimal 25 juta dan meninggal dunia dengan maksimal 25 juta. Dan yang kelima yaitu mutasi. Mutasi atau reschedule tiket hanya bisa dilakukan hanya satu kali, maksimal 30 menit sebelum keberangkatan dan untuk jadwal 7 hari ke depan dari jadwal semula. Selanjutnya itu jam operasional. Yang pertama Bandung-Cirebon dan Cirebon-Bandung pada Jalan Dr. Junjunan nomor 130A, Pajajaran Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, menuju Jalan Pilang Raya nomor 589 dengan jam keberangkatan yaitu jam 5 subuh hingga jam 7 malam dengan harga 100.000 dan jumlah seat sekitar 10 dengan estimasi keberangkatan yaitu 2 jam. Pada jam operasional yang selanjutnya yaitu Bandung-Jakarta dan Jakarta-Bandung pada Jalan Dr. Junjunan nomor 130A, Pajajaran Kecamatan Cicendo, Kota Bandung menuju Jalan Cikini 3 nomor 38 Jakarta Pusat. Dengan jam keberangkatan jam 5 subuh hingga jam 8 malam dengan harga 110.000 dengan jumlah seat 10 dengan estimasi 3 jam. Selanjutnya yaitu Bandung Tasikmalaya dan Tasikmalaya ke Bandung. Jalan Dr. Junjunan nomor 130A, Pajajaran Kecamatan Cicendo, Kota Bandung menuju Jalan Haji Sapii, Taman Sari, Tasikmalaya. Dengan jam keberangkatan yaitu jam 5 subuh hingga jam 8 malam dengan harga 95.000 dengan jumlah seat 10 kursi dengan estimasi perjalanan sekitar 3 jam. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, di bawah direktur ada manajer operasional dan manajer keuangan. Di bawah manajer operasional ada divisi agen dan operator, divisi operasional armada. Di bawah divisi agen dan operator ada koor tiketing dan agen. Dan di bawah divisi operasional armada ada koor bengkel dan kru sopir dan kernet.
Yang kedua itu manajer keuangan. Di bawah manajer keuangan ada divisi keuangan dan divisi HRD. Di bawah divisi keuangan ada admin dan accounting, dan di bawah divisi HRD ada security. Nah, pada slide selanjutnya yaitu kenapa harus memilih Saja Ayu Shuttle. Yang pertama, Saja Ayu Shuttle menawarkan beberapa keuntungan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk perjalanan penumpang. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama itu ada kenyamanan. Saja Ayu Shuttle memiliki pool yang dilengkapi dengan fasilitas seperti Wi-Fi, LCD TV, toilet, dan lain-lain yang membuat perjalanan lebih nyaman dan memiliki hiburan. Yang kedua itu kualitas layanan yang dilindungi oleh asuransi Jasa Raharja yang memberikan pelindungan bagi penumpangnya. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas online. Anda dapat memesan jasa Saja Ayu Shuttle secara online dan melalui aplikasi mobile, membuat proses booking lebih mudah dan cepat. Yang keempat ada kompensasi. Saja Ayu Shuttle memberikan kompensasi berupa voucher untuk penumpang yang mengalami keterlambatan keberangkatan atau kerusakan mesin, serta memberikan pengembalian 100% harga tiket jika keberangkatan dibatalkan. Dengan demikian, Saja Ayu Shuttle menawarkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan yang memuaskan, membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk perjalanan. Selanjutnya ada bisnis modal Canvas. Yang pertama itu ada Key Partners, di mana Key Partners ini memiliki penginapan, tempat makan, dan tempat oleh-oleh. Yang kedua ada Key Activities, di mana Key Activities ini memiliki customer service, menjual tiket, mengurus akomodasi, training SDM, promosi menggunakan sosial media. Yang ketiga ada Value Propositions. Yang pertama ada harga tiket yang terjangkau. Yang kedua ada pelayanan customer yang ramah. Yang ketiga menyediakan free snack dan air mineral. Yang keempat ada customer relationship. Yang pertama itu pelanggan lama, keep in touch melalui grup mobile sosial yang sudah dibuat. Yang kedua ada pelanggan baru melalui sosial media. Yang ketiga ada asuransi kecelakaan. Yang keempat untuk membership mendapatkan potongan sebesar 10%. Selanjutnya itu ada customer segments. Yang pertama untuk semua usia, dari karyawan, pelajar atau mahasiswa, dan keluarga. Untuk key resource sendiri yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya fisik berupa kantor, sopir, training terhadap SDM. Untuk channelnya sendiri ada word of mouth dan langsung secara personal mendatangi perusahaan. Yang kedua ada website, yang ketiga sosial media, yang keempat ada pamflet brosur. Untuk cost structure-nya sendiri yang pertama ada gaji pegawai kantor, biaya asuransi kecelakaan untuk customer, biaya marketing, biaya training SDM, dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu pendapatan travel murni dari penjualan tiket. Selanjutnya itu analisis pasar, di mana segmentasi merupakan proses membagi suatu pasar menjadikan kumpulan yang mempunyai ciri dan kebutuhan yang berbeda-beda. Segmentasi adalah proses pengelompokan pasar yang heterogen menjadi suatu kelompok yang mempunyai ciri dan kebutuhan yang sama. Salah satu cara menerapkan segmentasi pasar adalah dengan menganalisis segmen pasar berdasarkan 4 kategori. Antara lain ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Yang pertama ada geografis, di mana dalam penentuan segmentasi geografis pada travel PT Saja Ayu Abadi, konsumen difokuskan berdasarkan tempat tinggal, yaitu Jakarta dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, Tasik dan sekitarnya, serta Bandung dan sekitarnya. Yang kedua ada demografis. Penentuan segmentasi demografis pada PT Saja Ayu Abadi konsumen dikelompokkan menjadi usia, jenis kelamin, pemasukan, pendidikan atau pekerjaan. Pada usia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 18 tahun hingga 24 tahun, 25 tahun hingga 34 tahun, dan 35 tahun hingga 50 tahun lebih. Untuk jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk pemasukan dibagi berdasarkan rata-rata menurut usia dan upah minimum regional UMR kota yang dituju. Selanjutnya itu pada segmentasi yang ketiga, psikografis. Penentuan segmentasi psikografis pada PT Saja Ayu Abadi, konsumen dibagi berdasarkan kelas sosial dan gaya hidup. Untuk kelas sosial terdapat beberapa kelompok, menengah atas, kelas atau kelompok atas. Dan untuk gaya hidup terdapat
modern, dan semi-modern, di mana biasanya ditentukan berdasarkan usia konsumen. Yang keempat, ada perilaku. Penentuan segmentasi perilaku pada PT Sahaja Abadi dibagi berdasarkan keinginan dan tingkat penggunaan. Untuk keinginan berdasarkan kebutuhan transportasi atau berwisata, dan untuk tingkat penggunaan terdapat 3 kelompok. Yang pertama 2-3 kali per bulan, dan yang kedua 1-2 kali per bulan. Dan untuk targeting sendiri, yaitu target utama pemasaran PT Sahaja Abadi adalah kelompok 1, di mana untuk geografi diambil dari semua aspek pasar yang ditentukan. Untuk demografi berumur 18-24 tahun yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang memiliki pemasukan rata-rata 1 juta hingga 5 juta, yang memiliki pendidikan mahasiswa dan pekerjaan menjadi pegawai. Untuk psikografi sendiri, kelas sosial menengah dan gaya hidup yang modern. Untuk perilaku kebutuhan transportasi atau wisata juga tingkat penggunaannya 2-3 kali per bulan. Selanjutnya itu positioning, di mana PT Sahaja Abadi memberikan nilai tambah dengan mampu menunjukkan kepada konsumen kualitas produk jasa dan memberikan informasi mengenai fasilitas dan benefit yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, dengan penjelasan keunggulan produk jasa ini, konsumen dapat mempercayai produk jasa yang dilayani oleh PT Sahaja Abadi. Perusahaan ini memposisikan jasa layanannya di benak konsumen dengan menciptakan citra merek dan citra perusahaan. Dalam hal ini, bisnis PT Sahaja Shuttle menawarkan keunggulan bisnis dibandingkan produk jasa dan layanan kompetitor. Ketika konsumen memahami manfaat dan nilai produk, maka konsumen merasa nyaman membeli produk jasa layanan PT Sahaja Abadi sehingga tercipta loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama ada strength, menyediakan pelayanan travel dengan kualitas jasa pelayanan yang baik dan ramah, menyediakan membership kepada konsumen untuk mendapatkan benefit lebih, salah satunya yaitu potongan harga sebesar 10% pada harga tiket dan mempunyai harga yang terjangkau khususnya bagi mahasiswa, juga menyediakan free snack dan air mineral kepada penumpang sebelum keberangkatan. Yang kedua ada weakness, di mana yang pertama itu banyaknya kompetitor yang sudah memiliki nama dikenal oleh banyak orang, yang kedua belum memiliki banyak pilihan rute, dan yang ketiga hanya memanfaatkan musim libur untuk memperoleh pasar yang luas. Yang ketiga ada opportunities, dengan harga yang terjangkau dengan tambahan tawaran yang menarik perhatian konsumen yaitu promo membership, membuat PT Sahaja Abadi dapat menarik konsumen dan menjadi pelanggan tetap. Dan yang keempat ada treats, di mana travel ini menyediakan pelanggan travel dengan kualitas jasa pelayanan yang baik dan ramah kepada konsumen. Travel ini juga menyediakan membership kepada konsumen untuk mendapatkan benefit lebih, salah satunya yaitu potongan harga sebesar 10% pada harga tiket dan mempunyai harga yang terjangkau khususnya bagi mahasiswa, dan menyediakan free snack dan air mineral kepada penumpang sebelum keberangkatan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada opportunities, di mana dengan harga yang terjangkau dengan tambahan tawaran yang menarik perhatian konsumen yaitu promo membership, membuat PT Sahaja Abadi dapat menarik konsumen dan menjadi pelanggan yang tetap. Yang keempat ada treat, di mana tantangan bisnis baru biasanya dalam hal pemasaran untuk menjangkau pasar dengan luas dengan pesaing lama yang sudah dikenal namanya oleh banyak orang. Lalu dengan tawaran menarik atau promo apapun itu memungkinkan ada kecemburuan bisnis sehingga adanya plagiat ide bisnis. Nah, selanjutnya itu ada analisa 4P. Yang pertama, P pertama yaitu produk. Pada proses ini PT Sahaja Abadi melakukan strategi antara lain. Yang pertama itu jenis produk. Jenis produk yang ditawarkan PT Sahaja Abadi adalah jasa layanan travel domestik yang memiliki promo membership, juga menyediakan beberapa rute seperti Bandung-Jakarta, Bandung-Cirebon, Bandung-Tasik, dan juga sebaliknya. Yang kedua ada pengembangan produk. PT Sahaja Abadi selalu berusaha mengembangkan produk melalui penyedia fasilitas jasa layanan, pemberian logo, dan kualitas produk. P yang kedua yaitu price atau harga. Sahaja Shuttle menetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Kebijakan tersebut antara lain yaitu yang pertama ada faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu ada pertama kondisi perekonomian, yang kedua ada persaingan, dan yang ketiga ada biaya.
di mana tujuan penetapan harga yang dilakukan oleh PT Saja Ayu Abadi adalah untuk meningkatkan laba perusahaan. Saja Ayu Shuttle dalam hal ini mengambil kebijakan yaitu harga tiket per rute sebagai berikut. Untuk harga layanan jenis rute Bandung-Jakarta dengan harga 110.000, Jakarta-Bandung dengan harga 110.000, Bandung-Cirebon dengan harga 100.000, Cirebon-Bandung dengan harga 100.000, Bandung-Tasikmalaya dengan harga 95.000, dan Tasikmalaya ke Bandung dengan harga 95.000. P yang ketiga yaitu place atau distribusi, di mana dalam mendistribusikan tiket Saja Ayu Shuttle menggunakan saluran distribusi tidak langsung. Jadi dalam mendistribusikan tiket, konsumen perlu pemesanan tiket melalui online sebelum tiket distribusikan melewati email dan aplikasi yang tersedia seperti Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, atau website www.sajaayushuttle.com. P yang keempat yaitu promotion atau promosi. Bentuk-bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Saja Ayu Abadi antara lain yaitu yang pertama ada periklanan. Bentuk periklanan yang dilakukan oleh PT Saja Ayu Abadi antara lain yang pertama periklanan dengan pemasangan baliho, pamflet, serta spanduk dan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau melalui website lainnya. Yang kedua yaitu personal selling, di mana kegiatan promosi juga dilakukan melalui personal selling yaitu dengan door to door. Dan yang ketiga yaitu hubungan masyarakat, di mana promosi dilakukan melalui hubungan masyarakat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di Kota Bandung, Jakarta, Cirebon, dan juga Tasik. Pada slide selanjutnya itu okupansi dan growth. Yang pertama ada okupansi. PT Saja Ayu Shuttle telah menentukan okupansinya berdasarkan rute tujuannya. Berikut adalah tabel okupansinya. Untuk tingkat okupansi yang pertama itu jenis rute Bandung-Jakarta dengan tingkat okupansi 20%, total kapasitas atau perharinya 16, total kapasitas per bulannya 480, dan total kapasitas per tahunnya 5.760. Untuk Jakarta-Bandung dengan tingkat okupansinya 20% dengan total kapasitas per harinya 16 hari dengan total kapasitas per bulannya 480 dan total kapasitas per tahunnya 5.760. Untuk Bandung Cirebon dengan tingkat okupansinya yaitu 40% dengan total kapasitas 32, total kapasitas per bulannya 960, total kapasitas per tahunnya sekitar 11.520. Untuk Cirebon Bandung dengan tingkat okupansinya 40%, total kapasitas per harinya 35, total kapasitas per bulannya 960, total kapasitas per tahunnya yaitu 11.520. Untuk Bandung Tasikmalaya dengan tingkat okupansinya 25% dengan total kapasitas per harinya 20, total kapasitas per bulannya 600, dan total kapasitas per tahunnya 7.200. Dan yang terakhir yaitu Tasikmalaya ke Bandung dengan tingkat okupansi 25%, total kapasitas per harinya 20, total kapasitas per bulannya 600, dan total kapasitas per tahunnya 7.200 dengan total kapasitas yang terisi. Untuk total kapasitas per harinya itu 136, total kapasitas per bulannya 4.080, total kapasitas per tahunnya 48.960 dengan persentase. Untuk total kapasitas per harinya 28%, total kapasitas per bulannya 28%, dan yang terakhir total kapasitas per tahunnya 28%. Pada slide selanjutnya itu penjelasan dari okupansi PT Saja Ayu Abadi berdasarkan jenis rutenya. Yang pertama itu Bandung-Jakarta, di mana Saja Ayu Shuttle menerapkan tingkat okupansi 20% karena banyaknya pesaing seperti travel lain, bus, kereta kargo, parahyangan, kereta cepat bus, dan kendaraan pribadi. Okupansi meningkat saat libur besar karena permintaan mudik dan liburan. Yang kedua yaitu Jakarta-Bandung, tingkat okupansi ditetapkan 25% lebih tinggi dari Bandung-Jakarta karena Bandung adalah kota wisata dengan permintaan transportasi tinggi terutama pada libur biasa dan libur besar. Untuk yang ketiga yaitu Bandung-Cirebon, tingkat okupansinya yaitu 40% karena sedikitnya pesaing dan opsi transportasi umum terbatas pada bus. Banyak orang Cirebon tinggal di Bandung untuk
kerja atau kuliah sehingga okupansi cukup tinggi terutama saat libur besar. Yang keempat yaitu Cirebon Bandung dengan tingkat okupansi 42% dengan alasan yang sama seperti Bandung Cirebon didukung oleh sedikit pesaing dan banyaknya orang Cirebon yang berada di Bandung. Dan yang kelima yaitu Bandung Tasikmalaya dan Tasikmalaya Bandung. Tingkat okupansi yaitu 25% karena banyak pesaing seperti bus, Budiman Primajasa, dan kereta api. Masyarakat juga sering menggunakan kendaraan pribadi, okupansi meningkat saat libur besar. Yang kedua ada growth, di mana PT Sajaya Abadi menetapkan tingkat pertumbuhan pendapatan bisnis travel per tahunnya sebesar 5%. Perhitungan tersebut didukung oleh pemasaran perkembangan luas pasar dari nama Sajaya Shuttle itu sendiri. Selanjutnya ada investasi awal, di mana pada investasi awal itu terdapat laporan investasi aset, yaitu yang pertama pembelian moda transportasi, khususnya pada mobil Toyota Hiace dengan jumlah 6, dengan harga satuannya 564 juta sekian dengan total 3 miliar 300 juta sekian. Dan yang kedua ada modif stiker brand dengan jumlah 6 dan harga persatuannya yaitu 1.500.000 dengan total 9 juta. Dan yang kedua itu pembelian pada peralatan. Yang pertama itu tentunya komputer dengan jumlah 6 dengan harga persatuannya yaitu 6 juta dan totalnya 36 juta. Yang kedua ada pembelian kursi di mana dengan jumlah 8, harga persatuannya yaitu 200.000 dan totalnya 1.600.000. Untuk pembelian yang ketiga itu meja dengan total 8 jumlahnya dan harga persatuannya yaitu 300.000 dengan total 2.400.000. Yang keempat ada kursi tunggu dengan jumlah 15, harga persatuannya yaitu 600.000 dan total 9 juta. Yang kelima ada printer tiket dengan jumlah 6 dengan harga satuannya yaitu 300.000 dan totalnya 1.800.000. Yang keenam ada AC dengan jumlah 6. Yang keenam ada AC dengan jumlah 8 dengan harga persatuannya yaitu 4 juta dan totalnya yaitu 32 juta. Dan yang ketujuh ada mic dan speaker yang jumlahnya ada 4 dengan harga satuannya yaitu 1.300.000 dengan total 5.200.000. Yang ke-8 ada CCTV dengan jumlah 7 dengan harga satuannya yaitu 520.000 dengan total 3.640.000. Yang ke-9 ada spanduk dengan jumlah 4 dengan harga persatuannya yaitu 300 dengan total 1.200.000. Yang ke-10 ada gelas dengan jumlah 20 dengan harga persatuannya yaitu 20.000 dan total 400.000. Dan yang ke-11 ada dispenser dengan jumlah 4, harga persatuannya yaitu 100.000 dan harga totalnya 400.000. Yang ke-12 ada TV di mana jumlahnya yaitu 4, harga persatuannya yaitu 2 juta dan totalnya 8 juta. Yang ke-13 ada instalasi listrik. Instalasi listrik dengan jumlah 4 dan harga persatuannya yaitu 6 juta dengan total 24 juta. Dan yang terakhir yaitu ada seragam dengan jumlah 45 dengan harga persatuannya 80.000 dengan total 3.600.000. Maka dari itu total dari semuanya yaitu 100.029. Untuk itu dengan total keseluruhannya yaitu 129.240.000 dengan jumlah total 3 miliar 500 sekian. Dengan jumlah total 3 miliar 500 juta sekian dengan PPN 12% yaitu 423 juta sekian dan jumlah total harga yaitu 3 miliar 900 juta sekian.
Selanjutnya ada biaya operasional dan HPP dengan uraian biaya yang pertama ada sewa tempat pool Jakarta, yang kedua ada sewa tempat pool Bandung, yang ketiga ada sewa tempat pool Cirebon, yang keempat ada sewa tempat pool Tasikmalaya, dan yang kelima ada website, yang keenam ada biaya servis mobil, yang ketujuh ada pajak mobil, yang kedelapan ada BBM, yang kesembilan ada tarif tol, yang kesepuluh ada biaya internet, yang kesebelas ada biaya listrik, yang ke-12 ada biaya asuransi mobil, yang ke-13 ada gaji supir, yang ke-14 ada gaji staf Jakarta, gaji staf Bandung, gaji staf Cirebon, gaji staf Tasikmalaya, gaji kepala cabang, dan yang terakhir ada biaya pemasaran dengan jumlah biaya operasional yaitu sekitar 6.690.000.000 sekian. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi dengan keterangan yang pertama ada persediaan awal, pembelian aset, moda transportasi, mobil Toyota Hiace, modif stiker brand, peralatan kantor, komputer, kursi, meja, kursi tunggu, printer tiket, AC, mic dan speaker, CCTV, spanduk, gelas, dispenser, TV, instalasi listrik, dan seragam dengan total pembelian aset yaitu 3.527.000. Dengan total pembelian aset yaitu 3.527 sekian. Selanjutnya itu ada biaya operasional. Yang pertama ada website, BBM, tarif tol, pajak mobil, biaya asuransi mobil, biaya pemasaran dengan total biaya operasional yaitu 4.500.000 sekian. Yang ketiga ada upah tenaga kerja, gaji supir, gaji staf Jakarta, gaji staf Bandung, gaji staf Cirebon, gaji staf Tasikmalaya, dan gaji kepala cabang dengan total upah tenaga kerja yaitu 1.800.000.000 sekian. Dan yang selanjutnya yaitu biaya overhead, yaitu sewa tempat pool Jakarta, sewa tempat pool Bandung, sewa tempat pool Cirebon, sewa tempat pool Tasikmalaya, biaya servis mobil, biaya internet, dan biaya listrik dengan total biaya overhead yaitu 360 juta dengan total harga pokok produksi HPP 1 kursi dengan total kursi 172.800 diambil semua rute karena diberlakukan subsidi silang yaitu 10.200.000.000 sekian. Selanjutnya ada asumsi, di mana asumsi sendiri yaitu ada jenis kendaraan yaitu Toyota Hiace dengan rasio konsumsi 1 liter per 9 km dengan rute Bandung Cirebon dengan jarak 109 km dengan total jarak pulang pergi yaitu 218 km dengan jumlah keberangkatan 16 hari, jumlah jarak yaitu 3.488 dan kebutuhan BBM perharinya yaitu 387 sekian dengan harga solar atau per liternya yaitu 8.800 sekian dengan total biaya yaitu 2.800.000 sekian dan total biaya per bulannya 79 juta sekian dan total biaya per tahunnya yaitu 900 dengan total biaya per tahunnya itu 940 sekian. Untuk Bandung Tasikmalaya sendiri yaitu dengan jarak 150 dengan total jarak pulang pergi yaitu 300 km dengan jumlah keberangkatan yaitu 16 hari, jumlah jarak per harinya itu 4.800 dan kebutuhan BBM per harinya yaitu 533 sekian dengan harga solar atau per liternya yaitu 8.000 sekian dengan total biaya per harinya yaitu 3 juta sekian dan total biaya per bulannya yaitu 108 juta sekian dan total biaya per tahunnya yaitu 1.300.000.000 sekian. Untuk Bandung Jakarta sendiri dengan jarak 116 km dengan total jarak pulang pergi yaitu 232 km dengan jumlah keberangkatan per harinya harinya yaitu 16 hari, jumlah jarak per harinya itu 3.712 dan kebutuhan BBM per harinya itu 412 sekian dengan harga solar atau per liternya itu 8.000.
total biaya per harinya yaitu 2.800.000 sekian, total biaya per bulannya 84 juta sekian, dan total per tahunnya itu 1 miliar sekian. Dengan total kebutuhan BBM per harinya untuk Bandung Cirebon yaitu 1.333 sekian, dan untuk Bandung Tasikmalaya yaitu 40.000 sekian, dan untuk Bandung Jakarta yaitu 480.000 sekian. Untuk rincian biaya tolnya sendiri, yang pertama itu rutenya Bandung Cirebon dengan tarif tol golongan 1 125.000, jumlah mobilitas di tol per harinya 16, jumlah tarif per harinya 2 juta, jumlah tarif per bulannya 80 juta, dan jumlah tarif per tahunnya 720 juta. Untuk Bandung Jakarta dengan tarif golongan 1 75.000, jumlah mobilitas di tol per harinya 16, jumlah tarif per harinya 1.200.000 sekian, jumlah tarif per bulannya yaitu 38 juta sekian, dan jumlah tarif per tahunnya 434 sekian. Untuk Bandung Tasikmalaya dengan tarif golongan pertama yaitu 10.000, jumlah mobilitas di tol per harinya 16, jumlah tarif per harinya 180.000, jumlah tarif per bulannya 4.800.000, dan jumlah tarif per tahunnya 57 juta sekian. Dengan total untuk jumlah tarif per harinya yaitu 3.368.000, untuk jumlah tarif per bulannya yaitu 100 juta sekian, dan jumlah tarif per tahunnya yaitu 1.200.000.000 sekian. Pada slide selanjutnya yaitu asumsi pada rincian biaya listrik. Yang pertama itu komputer, printer tiket, AC, mic dan speaker, CCTV, dispenser TV, serta lampu dengan jumlah watt 11.230, dengan jumlah kWh 11, total biaya per jamnya yaitu 19.000 sekian, total biaya per harinya 305.000 sekian, total biaya per bulannya 9 juta sekian, dan total biaya per tahunnya yaitu 109 juta sekian. Untuk pada rincian biaya servis yaitu jumlah mobilnya 6, waktu servisnya itu 3 bulan sekali, dengan jumlah servis per tahunnya 24 kali, dengan biaya per 3 bulannya yaitu 2.500.000, dan biaya per tahunnya yaitu 60 juta. Untuk rincian biaya wifi dengan jumlah wifi 4, biaya wifi per bulannya 350.000, dengan biaya wifi per tahunnya yaitu 16.800.000. Dan yang ketiga itu rincian pajak mobil yaitu dengan jumlah 6, biaya pajak per tahunnya yaitu 6.500.000, dan total pajaknya yaitu 39 juta. Pada slide selanjutnya yaitu ada asuransi yang akan diberikan, yaitu yang pertama ada rencana perlindungan dasar, masa polis, nilai pertanggungan, dengan total premi dasar yaitu 25% diskon, 25% diskon dari premi dasar. Ya, untuk mobil baru untuk pengganti mobil lama usia mobil sampai dengan 6 bulan. Untuk emergency roadside assistance dengan aplikasi seluler untuk klaim, hotline 24 jam, transportasi, pencurian oleh pengemudi, garansi perbaikan selama 6 bulan, layanan customer service pribadi untuk pengajuan klaim Anda. Untuk premi layanan tambahan yaitu sekitar 50.000, dengan premi yang harus dibayar yaitu 4.910.000, dengan ekstra 25% cashback berdasarkan premi dasar yaitu 1.620.000, dengan biaya per sampai netnya yaitu 3.290.000. Selanjutnya itu ada proporsi kapasitas dan tingkat okupansi. Untuk proporsi kapasitasnya sendiri dengan jenis rute Bandung Jakarta dengan total perjalanan 8 dengan proporsinya 17%, dengan total kursi atau per mobilnya itu 10, kapasitas maksimal per harinya itu 80, dengan kapasitas maksimal per bulannya 2.400, dengan kapasitas maksimal per tahunnya 28.800. Ini sama ya untuk Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, Bandung Cirebon, Cirebon Bandung, Bandung Tasikmalaya, dan Tasikmalaya Bandung dengan total 48 dengan proporsi 100%, dengan kapasitas maksimal yaitu 480, dan kapasitas maksimal per bulannya 14.400, dan kapasitas maksimal per tahunnya yaitu 17.200, yaitu 1.728.000. Untuk tingkat okupansi untuk jenis rute Bandung Jakarta dengan 20%,
dengan total kapasitas per harinya 16, total kapasitas per bulannya 480, dan total kapasitas per tahunnya 5.780. Untuk jenis rute Jakarta-Bandung dengan tingkat okupansinya 25% dengan total kapasitas 20 hari dengan total kapasitas per bulannya 800 dan total kapasitas per tahunnya yaitu 7.200. Untuk Bandung Cirebon dengan tingkat okupansi 40%, total kapasitas 32, total kapasitas per bulannya 9, kapasitas per tahunnya 11.520. Untuk Cirebon Bandung dengan tingkat okupansinya 42%, total kapasitas per harinya 34, total kapasitas per bulannya 1.008 dan total kapasitas per tahunnya yaitu 12.000. Untuk Bandung Tasikmalaya dengan tingkat okupansi 25%, total kapasitas per harinya 20, total kapasitas bulannya yaitu 800 dan total kapasitas tahunnya yaitu 7.200. Untuk Tasikmalaya Bandung dengan tingkat okupansi 25%, total kapasitas per harinya 20, total kapasitas bulannya itu 8.800, total kapasitas per tahunnya 7.200 dengan total kapasitas yang terisi persentase yaitu total kapasitasnya 142 dengan persenan 30%, total kapasitas bulannya itu 4.248 dengan 30% dan total kapasitas per tahunnya itu 50.976 dengan persentase 30%. Selanjutnya itu ada harga layanan, di mana harga layanan ini dari jenis rute yang pertama yaitu Bandung Jakarta dengan harga 110.000, untuk Jakarta Bandung dengan harga 110.000, untuk Bandung Cirebon dengan harga 100.000 dan juga sebaliknya. Untuk Bandung Tasikmalaya 95.000 dan sebaliknya juga sama. Dengan perkiraan pendapatnya untuk rute Bandung Jakarta yaitu 1.760 per harinya dengan total per tahunnya yaitu 1.500.000.000 sekian. Untuk Jakarta Bandung dengan harga 110.000 dengan perharinya sekitar 2.200.000 dengan total per tahunnya yaitu 1.900.000.000 sekian. Untuk Bandung Cirebon dengan perharinya pendapatannya yaitu 3.200.000 dengan total per tahunnya yaitu 2.800.000.000 sekian. Untuk Cirebon Bandung dengan perkiraan pendapatan dengan perharinya itu 3.360.000 dengan total per tahunnya itu 3 miliar sekian. Untuk Bandung Tasikmalaya dengan perkiraan pendapat perharinya yaitu 1.900.000 dengan total per tahunnya yaitu 1.700.000.000 dan Tasikmalaya Bandung dengan perkiraan pendapatan untuk perharinya 1.900.000 dan per tahunnya 1.700.000.000 sekian dengan total semuanya yaitu 12.800.000.000 sekian. Untuk harga layanan yang selanjutnya itu harga pesaing Bandung Jakarta pulang pergi yaitu Bhinneka Shuttle dengan harga 110.000, Baraya Travel dengan harga 110.000, dengan Jakal Holidays dengan harga 125.000, City Trans dengan harga 100.000 dan Lintas Shuttle harganya 120.000. Untuk harga pesaing Bandung Cirebon pulang pergi yang pertama ada Bhinneka Shuttle dengan harga 120.000, untuk Prima Jasa Shuttle dengan harga 120.000, Arna Shuttle dengan harga 100.000 dan Connect Shuttle dengan harga 115.000 dan Jakal Holidays dengan harga 120.000. Yang ketiga ada harga pesaing Bandung Tasik pulang pergi ada Aragon Transport di mana harganya itu 120.000, Urban Travel dengan harga 115.000, Lintas Shuttle dengan harga 110.000, Travel 4848 dengan harga 110.000 dan yang terakhir ada Sanjaya Travel dengan harga 100.000. Baik, pada slide selanjutnya yaitu cash flow untuk uraian nilai pendapatan pada tahun pertama yaitu 12.800.000.000 sekian, untuk tahun kedua yaitu 13.500.000.000 sekian, untuk tahun ketiga 14 miliar untuk tahun ketiga yaitu 14.200.000.000 sekian, untuk tahun keempat yaitu 14.900.000.000 sekian dan untuk tahun kelima 15.600.000.000 sekian. Untuk cash flow pada uraian beban operasional dengan
tahun pertama yaitu 6 miliar 600 juta sekian, untuk tahun kedua yaitu 7 miliar sekian, untuk tahun ketiga 7 miliar 300 juta sekian, untuk tahun keempat 7 miliar 700 juta sekian, dan untuk tahun kelima yaitu 8 miliar 100 juta sekian. Oke, pada cash flow selanjutnya uraian jumlah arus kas pada arus kas bersih periode 0 yaitu 3 miliar 900 juta sekian, untuk tahun pertama 2 miliar 500 juta sekian, untuk tahun kedua 2 miliar 700 juta sekian, untuk periode tahun ketiga yaitu 2 miliar 800 juta sekian, untuk tahun keempat yaitu 3 miliar sekian, untuk tahun kelima yaitu 3 miliar 200 juta sekian. Untuk akumulasi arus kas pada periode 0 yaitu minus 3 miliar 900 juta sekian, untuk tahun pertama minus 1 miliar 300 juta sekian, untuk tahun kedua yaitu 1 miliar 300 juta sekian, untuk tahun ketiga yaitu 4 miliar 200 juta sekian, untuk tahun keempat yaitu 7 miliar 200 juta sekian, untuk tahun kelima yaitu 10 miliar 500 juta sekian. Dan NPV yaitu senilai 9 miliar 500 juta sekian, IRR yaitu 48% dan PBP yaitu 2,01. Baik, kesimpulannya yaitu pasar utama yang ditargetkan adalah wilayah Bandung, Jakarta, Cirebon, dan Tasikmalaya. Setiap wilayah memiliki karakteristik demografis dan perilaku konsumsi yang berbeda yang harus diperhatikan dalam penawaran layanan travel. Tingkat okupansi diperkirakan berbeda-beda berdasarkan pesaing dan kebutuhan transportasi di masing-masing rute dengan NPV 9 miliar 500 juta sekian, IRR-nya yaitu 48% dan PBP-nya 2,01. Sekian dari pemaparan bisnis plan pada PT Saja Ayu Abadi. Saya harap Bapak dan Ibu bisa menjadi investor kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.